Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Would You Rather 2012. Film ini menceritakan kisah seorang kakak yang berjuang untuk bisa mengobati adiknya yang sakit. Namun semakin hari, dengan penyakit yang diderita adiknya, ia tak mampu lagi untuk dapat mengobatinya. Hingga suatu ketika, seorang pria dermawan mau membantunya, namun tentu dengan persyaratan tertentu. Apakah persyaratan tersebut, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah wawancara kerja dengan seorang wanita muda bernama Iris. Di wawancara itu, Iris belum sepenuhnya diterima untuk bekerja. Pria itu mengatakan kepada Iris, jika ia masuk kriterianya, Iris secepatnya akan segera dihubungi untuk langsung bekerja. Iris menjalani hidup bersama adiknya yang sakit, bernama Rolly. Rolly menderita sakit leukemia yang mengharuskannya segera cepat dioperasi. Cinta seorang kakak yang kewajibannya harus merawat adiknya hingga sembuh, namun tak semudah dibayangkan. Dengan sakit yang diderita adiknya dan biaya untuk mengobatinya, Iris tidak mampu lagi untuk mengobati adiknya itu. Seorang ahli onkologi saudara dari Iris, bernama Dr. Barden, memberikan solusi dan bantuan kepada Iris. Iris diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Shepard Lambrick. Shepard adalah seorang pria kaya raya dan juga dermawan. Ia menawarkan Iris untuk ikut acara pesta makan malam dan sebuah permainan. Shepard mengatakan kepada Iris, jika ia memenangkan permainan di acara pesta makan malam itu, dia akan membayar perawatan Rolly dan menemukan donor sumsum tulang untuk adiknya, serta memberikan uang dengan nominal yang banyak untuk menutupi hutang dan bisa membiayai kehidupan bersama adiknya itu. Dengan tawaran yang diberikan Shepard, awalnya Iris menyimpan keraguan untuk mengikuti acara itu, karena Iris masih mempertanyakan keresmian dari acara makan malam dan permainan yang diselenggarakan olehnya. Namun Dr. Barden meyakinkan Iris untuk mengikuti permainan itu, bahwa Shepard adalah solusi untuk Iris agar bisa mengobati adiknya. Barden juga mengatakan bahwa dia sendiri pernah mengikuti permainan itu dan menjadi pemenangnya. Iris yang masih menyimpan keraguan meminta untuk memikirkannya lagi dan kembali kepadanya jika Iris memilih untuk pergi. Setelah pertemuan itu, Iris mendapatkan kabar dari telepon bahwa ia tidak diterima dari pekerjaan yang dia lamar sebelumnya. Hal itu membuat Iris mau tidak mau demi mengobati adiknya, ia membulatkan tekadnya untuk mengikuti acara makan malam yang ditawarkan Shepard. Keesokan harinya, di acara makan malam itu, Iris diperkenalkan dengan putra Shepard bernama Julian yang akan menyaksikan kelangsungan dari acara tersebut. Dan juga Iris bertemu dengan ketujuh kontestan lainnya, yaitu bernama Lucas, Travis seorang veteran perang, Linda seorang wanita tua yang lumpuh, Peter seorang pencadu judi, Amy seorang wanita yang telah kehilangan putrinya karena tenggelam, Conway seorang pencadu abok, dan terakhir Carl seorang pria berambut afro. Tentu mereka semua memiliki tujuan yang sama dengan Iris, berada di kondisi terdesak dan membutuhkan uang. Setelah mereka semua sudah berkumpul, acara makan malam pun segera dimulai. Mereka diberi makanan pembuka, yaitu steak dan foie gras. Mereka pun mulai memakannya, namun Iris menolak untuk memakannya, karena Iris adalah seorang vegetarian. Sebagai vegetarian, Iris menjalani hidup teratur dan sehat. Melihat hal ini, Shepard memberi tawaran kepada Iris dengan uang $10.000 agar Iris melupakan prinsip hidupnya agar mau memakan steak itu. Alhasil, dengan tawaran uang $10.000, Iris tanpa pikir panjang mau memakan steak itu. Selanjutnya, Shepard memberikan tawaran kepada Conway. Shepard yang mengetahui bahwa Conway dulunya adalah pencadu abok, lantas ia memberikan tawaran yang sama dengan uang $10.000 untuk meminum segelas anggur. Dengan prinsip yang teguh, Conway menolak mentah-mentah tawaran itu. Atas penolakannya, Shepard semakin tertarik. Ia menambah tawaran itu menjadi $50 untuk Conway. Alhasil dengan jumlah uang sebanyak itu, Conway tidak kuat menerima godaan, lantas ia mau minum demi uang $50.000. Setelah makan malam selesai, permainan pun akan dimulai. Sebelum itu, Shepard menjelaskan aturan dari permainan tersebut.
di mana semua pemain harus memilih di antara dua opsi, seperti memilih A atau B. Dan jika pemain sudah memilih salah satu dari pilihan tersebut, mereka harus mau melakukannya. Dan jika pemain tersebut tidak sanggup melakukannya, pemain akan dieliminasi atau kalah. Setelah menjelaskan, Shepard memberikan kesempatan untuk mereka semua. Bagi siapa saja yang tidak mau bermain dipersilakan untuk pergi dan meninggalkan acara tersebut. Namun mereka semua memilih untuk tetap tinggal. Setelah itu, salah satu pelayan Shepard bernama Bivens membawa masuk mesin kejut listrik ke dalam ruangan. Conway yang berfirasat permainan itu tidak beres, lantas ia mencoba untuk pergi, tetapi persetujuan tidak bisa dilanggar. Alhasil, Conway ditembak hingga tewas. Peserta lainnya menyadari betapa seriusnya permainan ini. Mereka semua ketakutan, dan Linda memohon untuk pergi. Namun itu sia-sia. Mereka semua sudah melewatkan kesempatan untuk pergi dari tempat itu. Mereka bisa keluar hanya dengan memenangkan permainan dan menjadi satu-satunya yang bisa bertahan. Babak pertama dimainkan dengan menghubungkan dua kontestan sekaligus ke mesin kejut listrik, dan satu orang harus memutuskan apakah mereka harus menyetrum diri sendiri atau orang lain. Para kontestan secara bergiliran membuat keputusan sulit. Mereka ada yang memilih menyetrum diri sendiri atau juga sebaliknya. Amy dengan teganya menyetrum Linda yang tak berdaya di kursi rodanya, dan ronde berakhir tanpa ada yang tersingkir. Setelah ronde pertama berakhir, mereka semua diberikan istirahat singkat. Namun selama istirahat, Travis bertengkar dengan Julian. Travis emosi karena hidupnya telah dipermainkan di acara tersebut. Hal itu menyebabkan Travis menjadi incaran di ronde selanjutnya. Babak kedua pun segera dimulai. Di babak kedua, kontestan memiliki waktu 30 detik untuk memilih antara menusuk paha seseorang dengan pemecah es atau mencambuk Travis 3 kali. Iris mendapatkan giliran pertama, setelah Iris memperdebatkan pilihannya antara menikam Carl atau mencambuk Travis. Travis dengan rela dirinya untuk dicambuk oleh Iris, dan juga merelakan dirinya untuk menyelamatkan siapapun agar tidak ditikam. Setelah itu, Lucas pun memilih untuk menyabet Travis. Sekarang giliran Travis yang diberikan pilihan. Lagi-lagi pilihan itu melibatkan dirinya yang mendapatkan penderitaan. Meskipun dirinya sudah tidak sanggup lagi, Travis lebih memilih dirinya dicambuk oleh Bevan daripada harus menikam orang lain. Julian yang melihat Travis, dirinya menyeringai dan mencibir atas penderitaan yang dialami oleh Travis. Peter lebih memilih menusuk Linda daripada harus memberikan penderitaan kembali kepada Travis. Hal itu dilakukannya karena Linda seorang yang lumpuh. Alhasil ia tidak akan merasakan sakit di bagian kakinya. Setelah itu Linda lebih memilih untuk menikam Amy. Namun Amy yang tidak terima menyikut hidung Linda dengan keras. Shepard yang melihat Amy tega melukai seorang wanita tua. Ia merubah sedikit peraturan dan memberikan Amy kebebasan untuk menusuk pemain manapun yang ingin disingkirkannya. Amy memilih Iris. Alih-alih melukai pahanya, Amy malah melukai bagian sisi tubuhnya. Ia mencoba membuat Iris tersingkir dan membunuhnya. Dengan bantuan Lucas, Iris berhasil selamat. Namun kemudian terungkap bahwa Linda telah tewas karena lukanya. Permainan semakin tegang, membuat kontestan tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Carl memilih untuk mencambuk Travis, agar dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dengan membuat Travis tereliminasi. Dengan kondisi Travis seperti itu, ia tidak dapat melanjutkan permainan dan tereliminasi. Namun saat Shepard sedang merundingkan dengan pelayannya untuk permainan yang ketiga, Lucas membuat kekacauan untuk kabur. Mereka semua menyerang penjaga, sementara Iris telah kabur dari tempat itu. Setelah Shepard menembak dan membunuh Carl, mereka yang ketakutan akhirnya menyerah. Shepard mengirim Bivens dan Julian untuk segera menangkap Iris. Di tengah pencarian, Julian berhasil menemukan Iris terlebih dahulu dan mencoba untuk memperkaosnya. Tetapi Iris berhasil melawan dan melukai Julian dengan pemecah es. Dr. Barden yang berubah pikiran untuk mengirim Iris ke Shepard, menerobos masuk ke dalam mansion untuk menyelamatkannya. Namun usahanya itu terhenti setelah Bivens berhasil memergoki dan menembaknya hingga tewas. Bivens membawa Iris kembali ke dalam permainan, sementara Julian dikirim ke atas. Mereka yang tersisa akhirnya melanjutkan kembali permainan. Babak ketiga dimulai, dengan setiap pemain memiliki waktu 30 detik untuk memilih tenggelam di air dalam tong selama 2 menit atau memilih tugas yang belum diketahui tertulis di kartu yang ditempatkan di depan mereka. Giliran pertama pun diberikan kepada Peter. Peter memilih kartunya
Alhasil Peter harus menyalakan petasan di tangannya. Sebelum dinyalakan, Shepard memerintah Bivens untuk melakban petasan di tangan Peter. Setelah dinyalakan, ledakan itu menghancurkan tangan Peter dan menyebabkan dirinya tewas karena terkena serangan jantung. Berpikir itu keberuntungan, Lucas memilih kartunya, dan sialnya, Lucas ditugaskan untuk melukai sebelah matanya dengan waktu 30 detik. Dengan kesakitan, Lucas melakukan prosesnya. Tidak mau mendapatkan tugas yang berbahaya, Iris lebih memilih untuk terendam air di dalam tong selama 2 menit. Dengan tekad untuk menyelamatkan adiknya, Iris berhasil. Setelah berhasil menjalani tantangan, Iris melihat tugasnya itu. Dan untung saja, jika Iris lebih memilih tugas di dalam kartu, tugas itu mengharuskan Iris mencabut semua giginya. Giliran Amy untuk mengambil pilihan. Amy trauma dengan sesuatu yang berhubungan dengan air. Ia terpaksa memilih tugas kartunya. Alih-alih mendapatkan tugas lain, Amy malah mendapatkan tugas yang mengharuskan dirinya terendam air di tong selama 4 menit. Alhasil Amy gagal dan tereliminasi. Setelah babak ketiga berakhir, hanya Iris dan Lucas yang tersisa untuk putaran keempat. Di putaran keempat ini, Shepard menggunakan koin untuk menentukan siapa di antara mereka yang menentukan permainan. Alhasil, Iris lah yang menentukan permainan tersebut. Shepard memberikan pilihan kepada Iris untuk menembak dan membunuh Lucas untuk memenangkan permainan, atau menghindarinya dan mereka bisa pergi berdua dengan selamat, namun dengan tangan kosong. Lucas yang tidak mau mati, lantas ia membujuk Iris agar menyelamatkannya dan menjelaskan perjuangan keluarganya. Namun hal itu tidak membuat Iris merasa kasihan. Di sisi lain, tujuannya ikut permainan itu untuk menyelamatkan adiknya. Alhasil, Iris dengan terpaksa menembak Lucas di dada hingga tewas. Shepard menobatkannya sebagai pemenang dan memberikan Iris sekantong penuh uang, serta menjelaskan bahwa pendonor telah tersedia untuk adiknya. Ketika Iris tiba di rumah, ia menemukan Rolly tertidur di tempat tidurnya. Tidak mau membangunkannya, lantas Iris pergi mandi untuk membersihkan badannya terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, Iris mencoba untuk membangunkan adiknya dan memberitahu kabar baik untuknya. Namun Rolly telah tewas bunuh diri dengan overdosis. Itu artinya semua perjuangan Iris dan mempertaruhkan hidupnya itu tidak ada gunanya. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Would You Rather. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!